Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mei Widiawati, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, dengan NIDN 0705059205. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Sarjana Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran, di mana untuk melengkapi salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Baik, salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, di mana di dalam buku panduan kurikulum sebelumnya ini adalah merupakan mata kuliah Manajemen Keperawatan, yang merupakan mata kuliah wajib program studi pada semester 5, yaitu semester ganjil, dengan jumlah SKS, 4 SKS untuk teori, 3 SKS, dan praktikum 1 SKS pada tahun akademik 2024-2025. Untuk dosen pengampu di dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan ini, yang pertama ada saya sendiri, Mei Widiawati, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Untuk tim yang kedua ada Bapak Muhammad Nur Hadi, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Magister Manajemen. Tim yang ketiga ada Ibu Tiara Putri Riandini, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Dan yang keempat ada Bapak Lukman Hakim, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Baik, untuk deskripsi mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Jadi mata kuliah ini mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit dan mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi dan menerapkan konsep kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, setelah mempelajari dan diberikan kasus pemicu dalam lingkup kepemimpinan dan manajemen keperawatan, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Yang kedua, menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasi. Baik, CPMK yang keempat adalah merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Yang kelima, mahasiswa mampu mensimulasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan. Yang keenam, menyusun upaya pengendalian mutu asuhan, pelayanan keperawatan, dan penilaian kinerja. Yang ketujuh, merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan. Dan yang kedelapan, mampu memainkan peran dalam proses konferensi dan timbang terima sesuai dengan konsep manajemen. Baik, untuk mencapai CPMK yang sudah ditetapkan, ada beberapa materi pembelajaran. Yang pertama adalah konsep kepemimpinan peran dan fungsi manajemen keperawatan. Yang kedua, perencanaan manajemen keperawatan. Yang ketiga, fungsi pengorganisasian. Yang keempat, ketenagaan keperawatan sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Yang kelima, konsep fungsi pengarahan. Yang keenam, konsep pengendalian mutu asuhan, pelayanan keperawatan, dan penilaian kinerja. Dan yang ketujuh, konsep konflik dalam asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat. Untuk materi pembelajaran yang kedelapan, ada konferensi dan timbang terima sesuai dengan konsep manajemen. Yang kesembilan, manajemen dan pengaturan alur kerja dalam pelaksanaan penanganan pasien. Yang kesepuluh, advokator bagi manajemen rumah sakit dalam efektivitas dan efisiensi proses pelayanan dan penyembuhan pasien. Dan yang ke-11 adalah konsep adaptasi intrapersonal dan mengelola emosi dalam menangani burnout untuk pasien. Berikut adalah metode pembelajaran yang kami laksanakan pada mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Yang pertama adalah lecture,
Yang kedua ada discovery learning, yang ketiga ada contextual teaching and learning, yang keempat ada project based learning, yang kelima ada small group discussion, yang keenam ada self directed learning, dan yang ketujuh ada simulasi atau role play. Baik, untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan ini kami nilai dalam bentuk penugasan, kuis, ujian tulis, dan praktek. Di mana untuk pembagian persentase, ini untuk teori bobotnya 100%. Yang pertama, absensi ini 5%, tugas kelompok 15%, kemudian tugas individu ini meliputi SGD, kuis, logbook, dan resume. Ini bobotnya 25%, kemudian praktikum ini 20%, dan UAS ini 35%. Kemudian untuk role play atau simulasi ini bobotnya 100% dengan pembagian persentase 10%, keterampilan 60%, dan sikap 20%. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan video pembelajaran dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baik, untuk hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan manajemen keperawatan yang akan berlangsung insya Allah kurang lebih 30 menit ke depan. Mohon perhatiannya nanti ya. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita baca doa dulu agar apa yang kita pelajari mendapat manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan membahas tentang strategi dalam peningkatan kinerja perawat ya. Jadi di dalam manajemen keperawatan ya, membahas tentang kinerja perawat itu menjadi sesuatu hal yang penting ya. Kenapa kok penting? Ada yang tahu? Kenapa kok Izin penting? menjawab, Bu. Oh iya, monggo silakan. Silakan Mas Rosid. Dikarenakan pekerjaan perawat itu penanganannya dengan langsung manusia, dan itu manusianya itu sudah di ranah gawat dan harus ditangani secepat mungkin agar tidak sampai kehilangan nyawa, Bu. Terima kasih. Baik, bagus Mas Rosid. Ada yang mau menambahkan? Mohon izin menjawab, Bu. Oh iya, Mas Arik, silakan. Mungkin untuk peningkatan kinerja perawat kok bisa sangat penting itu karena pekerjaan perawat itu sangat kompleks dan bisa juga itu kalau kita melakukan kesalahan sedikit pun bisa menjadi fatal. Gitu, Bu. Baik, bagus. Terima kasih ya atas responnya yang luar biasa. Jadi betul sekali. Kenapa kok peningkatan kinerja perawat itu sangat penting untuk dibahas dan dipelajari ya? Karena apa? Kalau kita melihat kinerja perawat yang begitu kompleks, job desk perawat yang begitu kompleks ya. Jadi perawat itu tidak hanya memiliki tugas mandiri ya. Jadi ada beberapa tugas delegasi dari mitra kerja perawat ya sebagai tenaga pelayanan kesehatan begitu yang menuntut perawat itu harus memberikan pelayanan yang optimal dan berhubungan langsung dengan kegawat daruratan ya dan keadaan sakit ya. Jadi memang betul sekali karena perawat ini dituntut memberikan pelayanan yang optimal sehingga untuk kinerja perawat itu harus selalu kita tingkatkan begitu ya. Biar tidak mengalami tadi kesalahan ya yang sudah disampaikan Mas Arik ya, biar tidak terjadi human error. Next, kita bahas kinerja perawat. Ada yang tahu kinerja perawat? Saya, Bu, Iya, atas nama silakan. Firna Maziatu Safira. Iya, Mbak Firna. Izin menjawab. Mm-mm. Kinerja adalah suatu keahlian, suatu keprofesionalisan dalam pekerjaan, yaitu perawat. Baik, jadi kinerja itu profesionalisme begitu ya dari seorang karyawan ya khususnya di perawat ya. Kita bahas yuk tentang kinerja. Apa itu kinerja? Jadi kinerja itu memaparkan secara komprehensif ya keberhasilan ya baik individu maupun organisasi dalam mencapai tujuan ya yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi kinerja itu adalah suatu keberhasilan ya dari tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya ya. Tentunya dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik ini tujuan secara individu perawat itu sendiri maupun secara organisasi yaitu instansi klinik maupun rumah sakit begitu. Next ya, kita lanjutkan. Nah, ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perawat. Ini saya ambil dari teorinya Gibson ya.
Jadi ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kinerja ya. Yang pertama ada faktor individu, selanjutnya ada faktor psikologi dan ada faktor organisasi ya. Dan ketiga ini sangat mempengaruhi perilaku seseorang ya dalam mengerjakan pekerjaannya ya. Oke, saya lanjutkan ya, kita bahas satu-satu. Ini faktor yang mempengaruhi kinerja ya. Menurut Gibson ya, ini dalam Widyawati karena waktu itu saya melaksanakan penelitian juga tentang kinerja perawat ya. Jadi di sini salah satunya yaitu kemampuan dan keterampilan ya. Ini dari variabel individu. Jadi kemampuan dan keterampilan seseorang itu merupakan kecakapan seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaannya. Ya, jadi keterampilan ya, kompetensi seseorang dalam melaksanakan tugasnya itu sangat penting ya, kemampuan seseorang. Contohnya apa? Dalam melakukan pemasangan infus ya, harus sesuai dengan SOP ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan ke pasien ya, tentunya kita perlu mengasah keterampilan kita ya sebagai tenaga keperawatan. Yang kedua adalah latar belakang ya. Ini mengacu pada kondisi sosial, ekonomi dan tempat individu berkembang ya. Jadi seseorang yang tinggal di suatu desa ya atau seseorang yang tinggal di kota ya itu juga memiliki kinerja yang akan berbeda karena apa? Dipengaruhi oleh lingkungan ya. Itu. Selanjutnya adalah demografis ya. Ini seperti contohnya apa? Jarak tempuh antara rumah dan tempat kerja. Ini juga sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Ya, seorang perawat yang memiliki rumah jaraknya hanya sekitar 500 meter dari instansinya. Beda dengan yang jaraknya 50 atau 5 kilometer dari instansi tempat kerjanya yang lebih jauh. Otomatis ini kondisi fisiknya juga berbeda pada saat sampai di tempat kerja. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau Bu Mei terlalu cepat, mohon diingatkan ya. Atau mungkin waktunya sudah habis, saya juga diingatkan. Variabel selanjutnya adalah variabel organisasi ya. Di sini ada sumber daya manusia, SDM ya. Ini adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Produksi itu apa kalau manusia? Berarti kalau kita sebagai perawat ya, produksi kita adalah jasa, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan keperawatan begitu ya. Kemudian faktor organisasi ada kepemimpinan ya. Jadi kepemimpinan ini sangat berperan sentral ya di dalam mempengaruhi kinerja karyawan atau perawat ya. Kenapa? Ya, karena di sini di dalam siklus organisasi, di dalam topik kepemimpinan itu ya. Jadi pemimpin itu ini ya akan memiliki style yang berbeda-beda ya, gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada yang demokratis, ada yang otoriter ya. Jadi kok harus mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin ya. Ada yang demokratis ya, demokratis lebih komunikatif lagi ya. Sangat berbeda ini ya. Jadi untuk mempengaruhi kinerja seseorang. Kemudian yang ketiga ada sistem imbalan atau reward system ya. Pastinya ya, terkadang kita itu juga kalau bekerja itu lillah begitu ya. Nah, dengan lillah itu pastinya juga ada sistem imbalan yang akan diberikan yang sesuai dengan kualifikasi kita, yang sesuai dengan standarnya. Kalau standarnya tenaga kesehatan ya, perawatan itu standarnya bagaimana? Kalau sudah sesuai standar, insya Allah ya kinerja itu juga akan selalu ditingkatkan ya, termotivasi akhirnya. Oh ya, reward system-nya sesuai dengan resiko kerjanya. Ya. Next. Ada struktur ya, struktur organisasi dan desain pekerjaan. Ini juga sangat berkesinambungan ya. Jadi ini berhubungan dengan struktur organisasi yang ada. Sudah sesuai dengan standar atau belum? Dengan jumlah perawat yang sekian, kita menggunakan struktur yang bagaimana, metode yang apa, sehingga bisa maksimal, bisa optimal, bisa efisien, gitu ya. Selanjutnya, desain lah. Struktur ini nanti akan mempengaruhi desain pekerjaan yang akan mempengaruhi apa? Job desk, ya. Jangan sampai di dalam melaksanakan tugas kita ada double job. Untuk faktor psikologis ya, di sini ada persepsi seseorang ya, bagaimana seseorang itu mempersepsikan sesuatu. Ini berhubungan dengan
sudut pandang seseorang ya. Yang selanjutnya ada pembelajaran. Ini perubahan perilaku dari hasil pembelajaran. Ini bisa diambil dari pengalaman ya, dari proses belajar, baik akademik non akademik ya. Itu akan mempengaruhi kinerja seseorang. Seseorang yang proses pembelajarannya bagus ya, baik, dia ya belajar secara akademis ya, non akademis, secara pengalaman seseorang itu selalu mengambil hal-hal positif yang bisa dipelajari. Ini tentunya juga akan mempengaruhi kinerja perawat, begitu ya. Kemudian yang ketiga ada sikap. Bagaimana sikap seseorang ya, atau penilaian yang relatif stabil terhadap objek, orang lain atau ide ya. Saya lanjutkan, di sini ada kepribadian seseorang. Jadi merupakan cara seseorang merespon dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya ya. Kepribadian itu banyak sekali ya. Nanti bisa dibaca juga ya, di bukunya Bu Mei ada, di hasil penelitian Bu Mei juga ada, ya boleh di-searching begitu ya. Kepribadian itu mempengaruhi kinerja ya, jadi teori-teori tentang kepribadian begitu Bu Mei bahas di situ ya. Jadi cara seseorang dalam merespon ya. Yang kelima adalah motivasi. Ini adalah serangkaian proses mental yang menyebabkan seseorang ya tergerak untuk bertindak dan bertahan di dalam mencapai tujuannya. Ya, sesuatu hal yang bisa menyebabkan seorang itu bergerak ya. Nah, ini bergeraknya ke arah positif atau ke arah negatif. Kalau kita berbicara motivation ya, otomatis ya kita akan bergerak ke arah yang positif begitu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah kita untuk menilai kinerja atau indikator kinerja itu apa saja sih ya. Jadi yang pertama adalah kelihatan enggak slide saya? Jelas enggak? Jelas, Bu. Jelas ya? Yes, Bu. Baik, yang pertama adalah kualitas. Jadi kualitas pekerjaan seseorang ini dilihat dilihat untuk menilai kinerja. Kualitasnya bagaimana ya pekerjaannya itu apakah sudah sesuai standar yang ada, apakah sudah sesuai dengan SOP ya. Ini biasanya dinilai ya melalui beberapa metode ya. Salah satunya yaitu dengan supervisi ya. Supervisi itu melihat bagaimana kinerja perawat ya. Salah satunya di tindakan tertentu ya. Contohnya pemasangan infus. Nanti dilihat dari persiapan sebelum ke pasien ya. Apakah sudah sesuai SOP atau belum ya. Walaupun kita bekerja, tapi kualitas kinerja kita akan selalu dinilai ya, agar kinerja kita itu nanti selalu optimal ya, sehingga akan meningkatkan kepuasan pasien bersama keluarga. Kuantitas ya, jumlah. Apakah kita bisa menyelesaikan ya jumlah job desk yang sudah diembankan kepada kita? Nah, itu ya. Efektivitas ya. Kita apakah bisa memaksimalkan sarana prasarana ya, fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang optimal ya. Yang selanjutnya adalah kemandirian ya, kemandirian. Walaupun memang pekerjaan perawat itu dilaksanakan secara tim ya, tetapi untuk kemandirian perawat ini ya harus dioptimalkan ya. Tidak bisa kita bergantung sama perawat yang lain. Karena apa? Job desk kita berbeda ya. Sesuai dengan struktur organisasi kita. Kita sebagai apa? Perawat associate ya, ketua tim ya, dan seterusnya. Nah, itu disesuaikan dengan job desk kita dan harus mandiri dalam melaksanakannya. Ya. Nggak boleh kita nunggu itu, saya nggak bisa melaksanakan ini, padahal itu job desk Anda. Berarti Anda harus mengembangkan kemampuan agar apa tindakan yang harusnya dilaksanakan mandiri bisa Anda laksanakan dengan baik. Yang kelima adalah komitmen kerja. Ini berhubungan dengan komitmen ini ya, organisasi. Bagaimana Anda berkomitmen terhadap instansi Anda. Ya, sehingga Anda kalau komitmennya bagus ya, walaupun ada goyahan, ya namanya orang ya, namanya manusia, terkadang ada rasa capek, kemudian ada masalah-masalah eksternal, tapi kita dituntut selalu senyum, santun, sopan, ramah, friendly begitu ya, memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien-pasien kita. Nah, ya kita lebih spesifik ke kinerja perawat ya. Kinerja keperawatan berpedoman pada standar pedoman praktek yang telah ditetapkan secara nasional atau internasional
nasional ya. Ini kita mengacu pada Permenkes nomor 26 tahun 2019 ya. Ini merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 38 nomor 14 tentang keperawatan yang bertujuan untuk memberikan payung hukum yang jelas bagi profesi keperawatan dan merupakan aturan yang sangat penting dalam mengatur tenaga keperawatan ya di Indonesia. Saya lanjutkan ya. Oke, sesuai dengan amanat Permenkes ya nomor 26 tahun 2019 ya. Ini adalah tugas-tugas perawat ya. Yang pertama adalah pemberi asuhan keperawatan secara langsung ya. Jadi kita bertugas untuk memberikan asuhan keperawatan. Yang kedua adalah penyedia layanan pendidikan dan konseling kesehatan bagi klien ya. Jadi kita juga sebagai seorang edukator dan konselor ya. Tentang apa? Masalah kesehatan. Hati-hati ya. Jadi perawat itu juga harus tahu batasan-batasannya. Sejauh mana Anda bisa menjadi seorang edukator dan konselor sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien ya. Yang ketiga adalah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan ya dan evaluasi pelayanan keperawatan sesuai dengan standar ya. Berarti ini adalah tentang pelaksanaan ini ya rangkaian asuhan keperawatan. Yang keempat adalah pengembang ilmu keperawatan dengan melakukan penelitian di bidang keperawatan. Walaupun nantinya Anda itu berada atau bekerja di lingkungan pelayanan, nah di sini Anda juga bertugas sebagai pengembang ya, pengembang ilmu keperawatan ya. Selanjutnya adalah pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Ini delegasi ya, pendelegasian karena apa? Kita nanti akan bermitra dengan siapa? Dokter ya, ahli gizi, farmasi, dan lain-lain ya. Yang keenam, pelaksana tindakan medis ya di luar kewenangan. Ini berhubungan juga dengan delegasi. Indikator mutu pelayanan keperawatan ya. Jadi kinerja kita itu digunakan untuk menilai mutu pelayanan keperawatan ya. Nah, ini indikator ya. Penilaian mutu bisa dilihat dari yang pertama adalah keselamatan pasien ya. Jadi selama pasien Anda rawat itu ya jangan sampai terjadi masalah-masalah baru ya termasuk dekubitus ya, kejadian jatuh, kesalahan dalam medikasi, cedera akibat penggunaan alat. Hati-hati ya. Jangan sampai terjadi masalah baru pada saat proses pemberian asuhan keperawatan ya. Yang kedua adalah kenyamanan pasien yang merupakan aspek penting dalam pelayanan keperawatan ya. Yang ketiga adalah pengetahuan pasien. Ini menjadi komponen penting karena apa? Dengan pengetahuan yang baik ya akan merubah pola pikir pasien, akan merubah sikap ya sehingga pasien ini bisa lebih kooperatif terhadap tindakan yang kita berikan. Selanjutnya ada indikator ini ya meningkatkan kepuasan. Kalau pelayanan kesehatan, pelayanan keperawatan ini diberikan secara optimal, otomatis ya kepuasan pasien juga akan meningkat. Yang selanjutnya meningkatkan kemampuan perawatan diri ya. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Ini sangat berkesinambungan ya. Kalau status kesehatan pasien meningkat ya, otomatis pengetahuan juga meningkat ya. Ini juga akan meningkatkan kemampuan perawatan diri pasien secara mandiri. Gitu ya. Oke, ini adalah strategi ya. Ini saya ambil dari isu-isu terkini ya dari jurnal-jurnal hasil penelitian terbaru tentang peningkatan kinerja perawat ya. Yang pertama tentang melibatkan perawat dalam pengambilan keputusan. Jadi perawat tidak hanya berkutik dengan pasien saja, tetapi ada hal-hal yang bisa didiskusikan dengan manajerial ya, kepegawaian ya tentang keselamatan pasien, tentang fasilitas dan lain-lain ya. Fokus pada cara berkomunikasi karena kita tugasnya adalah tugas tim ya. Dalam proses asuhan keperawatan kita adalah tim, jadi kunci utamanya adalah membangun komunikasi yang baik antar teman sejawat. Selanjutnya, kenali dan berikan penghargaan. Ini reward system ya. Selanjutnya, ciptakan lingkungan kerja yang positif. Ya, lingkungan kerja yang positif itu sangat mempengaruhi kinerja seseorang ya, tentunya perawat ya. Lingkungan yang sekiranya tidak individualis begitu ya, komunikasinya bagus dengan iklim organisasi yang bagus, otomatis kita dalam bekerja juga enjoy ya. Kemudian gaya kepemimpinan ya.
itu juga akan mempengaruhi suasana di dalam lingkungan kerja. Oke. Tingkatkan kesehatan mental dan fisik. Nah, ini ada program tentunya ya. Jadi tenaga keperawatan itu kesehatannya juga harus terjaga. Karena apa? Kita bersinggungan langsung dengan pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Terkadang kondisi kita juga tidak selalu stabil ya. Terkadang sistem imun kita sedang ngedrop ya, sedang tidak stabil. Nah, ini mempengaruhi ya. Sehingga di sini ada memberikan akses ke berbagai program. Ada beberapa program yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ya, kesehatan mental dan kesehatan fisiknya. Kalau kesehatan mental ini bisa dengan adanya manajemen stres, kelas manajemen stres ya. Kemudian adanya layanan konseling ya. Kemudian kalau secara fisik itu biasanya ada screening secara berkala. Kemudian ada vitamin-vitamin ya yang akan diberikan kepada tenaga keperawatan ya. Selanjutnya dorong perawat untuk mengatasi masalah keselamatan ya. Jadi menciptakan lingkungan yang aman untuk pasien, aman untuk perawat itu juga harus ditingkatkan begitu. Ini selanjutnya ada dorong keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jadi organisasi berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan perawat dengan mendorong pengembangan keterampilan dan mengelola stres dan mempraktekkan perawatan diri ya. Jadi harus seimbang antara ya job desk pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dan yang ini selanjutnya ada menawarkan peluang pengembangan ya. Ini memberikan semacam program begitu untuk proses pengembangan karyawan perawatnya. Ya, jadi di sini ada pelatihan-pelatihan berkala yang bisa diikuti dan itu fasilitas dari instansi kita. Ya, ada proses pendidikan yang bisa diikuti, ada proses workshop yang bisa diikuti ya dan sudah disupport ya dari instansi. Oke, cukup itu ya yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya sekarang adalah sesi diskusi. Ada yang mau ditanyakan terkait apa yang Bu Mei sampaikan tadi? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mas Rosid ya, angkat tangan. Izin bertanya, Bu. Baik. Kemarin saya dan keluarga itu mengantarkan nenek saya ke rumah sakit. Tetapi pada saat saya itu melihat kinerja dari perawat tersebut, itu tidak sama seperti yang ada di SOP yang diajarkan di bangku perkuliahan. Dan mengapa demikian, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Rosid ya. Jadi standar operasional prosedur setiap instansi itu terkadang tidak sama ya. Tetapi di sini itu tidak akan mengurangi standar yang memang harus dilakukan ke pasien ya. Alatnya harus sesuai dengan standar pasti ya. Mungkin langkah-langkahnya ya yang tidak sama full seperti yang diajarkan di bangku perkuliahan ya. Biasanya kalau di perkuliahan itu betul-betul diajarkan secara rinci ya. Di dunia kerja ya biasanya pelaksanaannya mungkin tidak serinci pada saat diajarkan di bangku perkuliahan atau di akademik begitu ya. Tetapi apa yang sudah dilaksanakan itu pasti juga sudah sesuai dengan standar SOP yang sudah ada di rumah sakit. Jadi SOP itu tidak selalu sama di seluruh instansi, tetapi isinya tetap sesuai dengan standar. Begitu ya, Mas Rosid, bisa diterima? Demikianlah deskripsi singkat tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen pada tahun 2025 dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Rektor Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, kepada rekan sejawat dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.